Afwan, Sat, gini Sat, Ane lihat teman-teman Ane nih, kebanyakan itu masih pacaran, tapi dia puasa juga. Tuh gimana tuh Sat, puasanya tuh? Waduh, nih pacaran yang gimana dulu nih? Mungkin kalau Ana nih husnuzon aja ya. Mungkin dia emang sudah sah jadi suami istri gitu ya. Ya kalau pacaran ini maksud seperti ini ya nggak masalah, suami istri. Mungkin dia mau jalan-jalan, ngabuburit, ya silahkan, itu haknya dia. Tapi nih kalau memang dia belum nikah nih, ya sebaiknya pas Ramadan ini itu jadi momentum orang-orang yang pacaran itu untuk segera memutuskan. Nah, jadi diputuskan saja sudah. Mau lanjut, datang ke orang tuanya, atau diputuskan untuk pisah selamanya gitu. Karena ini kan namanya Ramadan, kita kan momentum untuk memperbaiki diri nih. Nah, jadi harusnya yang tadinya mungkin sebelum Ramadannya pacaran, ini Ramadan nih, mumpung lagi Ramadan, segera putuskan mau dilanjutkan, datang ke orang tuanya, atau ya diputuskan tinggalkan selama-lamanya agar kita dapat predikat Berarti takwa. ada dua pilihan, Ustaz. Iya, jadi putus intinya. Putuskan lanjut atau putuskan tinggal. Bagus. Ya. Sip. Nah, kiat-kiat buat para pemuda gimana Ustaz? Supaya apalagi kan zaman sekarang Ustaz, kayak fitnah wanita tuh sangat besar. Gimana kiat-kiat buat para pemuda supaya terhindar dari gitu Ustaz? Kiat-kiatnya agar terhindar dari Fitnah wanita. fitnah wanita ya, silahkan mencari kegiatan-kegiatan positif Masya Allah. yang mungkin jarang ada wanitanya di sana. Kayak Ya. futsal gitu misalnya. Iya bagus itu, futsal BDI Iya, setiap hari apa itu? BDI setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad, Cuman ya, selama dicatat. Ramadan ini kita stop dulu tadi. Mungkin nanti diganti jadwalnya. Di bulan Syawal insya Allah. Nah, insya Allah tuh bagus futsal BDI atau enggak tebar nasi Jumat BDI kan ada juga ya. Iya, Itu ada. juga bisa. Itu perlu untuk berkumpul pada komunitas-komunitas yang melakukan hal-hal positif. Jadi biar itu harus disalurkan kesibukannya. Jangan, karena biasanya orang-orang pacaran emang nggak punya kesibukan biasanya. Ya kan? Orangnya galau, akhirnya mencari-cari yang seperti itu. Pelariannya yang salah. Jadi lebih baik mencari kesibukan untuk menghindari hal-hal yang tidak berguna ya. Iya, betul. Nah di tempat anak tuh kan ada mereka untuk menghindari tidur setelah sholat subuh itu kan. Ya kalau misalnya bareng-bareng gitu, tapi ketemu juga sama ya bisa dibilang kayak misalnya pacarnya cuman sekedar ngobrol gitu, gimana Tan di kondisi Ramadan kayak gitu Tan? Ya, ini tadi sudah kita jawab ya. Kalau yang ketemu sama pacarnya di bulan Ramadan, sebaiknya segera diputuskan. Mau lanjut ke jenjang yang serius atau mau pisah gitu. Karena yang namanya Ramadan, kita kan lagi memperbaiki diri nih bareng-bareng. Jangan sampai kita gara-gara hal seperti itu, kualitas puasa kita, kualitas pahala kita jadi berkurang gara-gara hal-hal seperti itu. Nah, kalau Ana gini, Ana ada pertanyaan kan, Ana ini sebagai pekerja nih Tat, sekarang. Sedangkan Ramadan ini istilahnya bulan dilipat gandakannya pahala nih Tat, hanya setahun sekali. Nah, sedangkan di bulan ini kita nih sibuk bekerja Tat, jadi untuk mengejar istilahnya kita mau menghatamkan Al-Quran itu sangat berat karena aktivitas kita nih Tat. Nah, kalau saran dari Anda seperti apa sih Tat bagi Ana nih yang khususnya sebagai pekerja Tat, biar fokus bisa beribadah tapi juga Ana bekerja juga wajib karena Ana harus menafkahi keluarga nih Tat. Nah, sarannya seperti apa Tat? Ini menarik sekali. Nah, pertama kita akan tarik dulu ya. Kita akan tarik dulu generasi salaf, generasi terbaik. Itu para ulama-ulama terdahulu, memang mereka itu kalau selama Ramadan kantor mereka libur, toko mereka tutup, mereka fokus berburu pahala ketika di bulan Ramadan. Nah, itu di masa mereka dahulu. Nah, lalu bagaimana dengan masa kita sekarang? Ya kalau misalkan kita mampu, misalkan bisa mengikuti jejak mereka, stok tabungan kita cukup gitu selama sebulan atau beberapa tahun ke depan, ya silakan mau ikut seperti itu. Oke, bagus gitu kan. Jadi fokus sama ibadah doang. Nah, tapi keadaan kan berbeda-beda. Betul. Ada yang memang harus bekerja setiap hari, ada yang mungkin kerjanya sebulan sekali. Terus artinya sekarang kita sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, kalau nih kita nih sebagai pekerja di bulan Ramadan masih bekerja, nah ini harusnya menjadi momentum juga untuk memperbaiki niat, memperbaiki pekerjaan. Nah, karena kan kita pernah dengar nih hadis yang selalu sering dibaca, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Nah, kita niatkan nih pekerjaan kita ini adalah untuk ibadah. Nah, maka itu sudah jadi nilai plus. Bukan hanya sekedar mencari
uang atau mencari penghasilan, bukan, tapi kalau ada niat ibadah, nah itu maka akan mendapatkan pahala yang berbeda. Karena yang namanya fungsinya niat yang pertama ini adalah dia membedakan antara hal rutinitas dengan ibadah. Itu namanya niat. Niat itu bukan sekedar sesuatu yang dilafatkan. Enggak. Niat itu para ulama semuanya sepakat bahwa niat itu tempatnya dalam hati. Dan itu menjadi pembeda antara kegiatan rutinitas dan juga ibadah. Oh, berarti niat nggak perlu disebutkan saya berniat. Ya, nggak perlu ya kalau memang antum tidak orangnya sudah merasa yakin, punya tekad, maka nggak perlu diucapkan seperti itu. Seperti itu. Nah, terkait tadi juga ketika mensiasati lagi kerja ini di bulan Ramadan, tinggal antum mengatur porsi pekerjaan antum dan juga porsi ibadah antum. Misalkan sambil kerja emang nggak bisa dengerin murotal. Bisa. Itu kan bisa nilai plus juga. Atau sambil kerja dengerin kajian, itu kan juga jadi nilai plus juga. Atau sambil kerja, emang berat ya sambil kerja kita mengucapkan sholawat. Misalkan di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat atau membaca istighfar, itu termasuk amalan ringan yang sering kita terlupakan. Jadi jangan sampai kita tuh bekerja di bulan Ramadan ini malah jadi alasan untuk kita tidak beribadah. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sambil bekerja. Contoh tadi, misalkan sedekah, apalagi yang namanya menafkahi keluarga, itu hukumnya juga wajib. Bukan sunnah ya, wajib hukumnya. Kita sebagai pria untuk menafkahi keluarga kita. Buat yang sudah menikah, yang belum zuat ya, dia yang belum zuat. Semoga dimudahkan. Insyaallah. Kita berdoa sama-sama semoga para jomblo pun menjadi lebih baik di Ramadan kali ini daripada Ramadan sebelumnya. Amin. Jadi, aku ada pertanyaan nggak sama Ustaz nih kira-kira? Ya itu tadi sih, karena di tempat Ana sendiri memang ya setelah sholat subuh itu mereka biasa kumpul di stasiun kereta itu pada ngobrol, terus mereka di peron kereta itu ngobrolnya sama, bahkan ya sangat disayangkan mereka berboncengan boncengan naik motor gitu keliling kota kemana gitu. Ya kita husnuzon aja mungkin itu ibunya kali atau mungkin atau adiknya ya. Tapi kalau adik ketemu gede nggak ya, itu juga bahaya itu. Itu bahaya itu ya. Itu jadi fitnah di bulan Ramadan. Jadi harusnya kita menasihati teman kita yang masih pada hal-hal seperti itu agar menghindarilah. Ya, zina itu mendekatinya aja nggak boleh, apalagi melakukannya gitu. Jadi segala hal yang mengantarkan kita untuk berbuat zina, karena di ayatnya itu wala taqrabuz zina, jangan dekati zina gitu. Nah, termasuk hal-hal yang mendekati zina, berduaan, jalan bareng sama yang bukan mahramnya. Nah, ini sebaiknya ditinggalkan. Ini mumpung lagi Ramadan nih momentumnya. Harusnya hal-hal seperti itu ditinggalkan. Dan kita berkesempatan kita juga sebagai orang yang paham, kita menasihati mereka. Nah, Antum mau nasihatin Tat. Ini balik ke diri Ana gini Tat. Ana melihat gini. Ana bukan orang yang menasihati dengan pelan-pelan, masuk pelan-pelan agar dia mengerti dengan kiasan-kiasan Tat. Tapi Ana lebih memberi nasihat secara langsung untuk memperbaiki sikapnya dia. Tapi kadang kan teman kita sulit menerima nih Tat, kalau kita kasih tahu, kamu harusnya nggak begitu, harusnya seperti ini. Tapi kadang dia merasa seperti, oh kok kamu menghakimi saya. Tapi kalau istilahnya orang yang menasihati dengan kiasan, dengan tidak secara langsung, mungkin itu lebih bisa diterima. Nah itu asalnya gimana Tat? Karena Ana memang bukan tipe orang yang harus belok kanan, belok kiri, baru ke pusat masalahnya. Kalau Ana lebih straight to the point, biar istilahnya Ana tidak membuang waktu membelok kanan, belok kiri. Tapi banyak orang yang tidak bisa menerima itu Tat. Asalnya seperti apa nih Tat? Kalau memberi nasihat tadi Tat, yang Anda memberikan, maksudnya kita memberikan nasihat ke misalnya Aki Putra nih, jangan pacaran. Oh ini kan saya yang menjalani, bukan Anda. Ntar takutnya seperti itu. Padahal kita sudah memberi nasihat Tat secara langsung. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini juga menarik ya, tentang memberi nasihat itu ada seninya. Ada seni memberi nasihat. Nah, kalau kita baca sejarah, Rasulullah tuh memberi nasihat itu ada selalu melihat kondisi. Nah, misalkan beliau ini melihat bahwasanya ini permasalahannya harus untuk disampaikan nih agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Maka ketika mendapati masalah seperti itu, maka Rasul akan menasihati di depan umum. Tapi Rasul tidak pernah menyebut nama, selalu menyebutkan dengan kata-kata kiasan. Tapi poin yang dinasihati itu pasti tersampaikan. Terkadang juga Rasul menasihati adalah dengan
berdua. Ya. Ya, contohnya adalah ketika menasihati istrinya, ya pernah suatu ketika istri beliau itu cemburu, Aisyah cemburu karena lagi di harinya beliau dapat kiriman makanan dari istri lain. Dari istri lain, gimana cemburu kan? Cemburu, dan itu Rasul bukan berarti marahin tuh. Nah, cemburunya itu gimana? Langsung dipecahin piringnya, makanannya tumpah gitu. Nah, Rasul menasihati di depan sahabat yang pada saat itu menjadi utusan istri beliau yang lain untuk mengantarkan makanan. Menasihati dengan melihat kondisi Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi artinya apa, kita sebagai orang juga harus mengilmui tentang bagaimana seni untuk menasihati orang. Kita nggak bisa semuanya ana menasihati antum, nggak bisa juga ana sama ketika berkomong dengan antum misalkan. Berarti momennya harus dilihat. Harus lihat momen juga. Ada momentumnya. Lalu ketika berbicara dengan orang itu kita harus melihat apakah orang ini bisa diajak ngomong to the point. Yeah. Ada orang yang memang dia bisa to the point. Ada juga yang paham ketika kita pakai belok kanan, belok kiri gitu kan. Oh, ada yang sudah paham. Masing-masing orang-orang beda. Kita nggak bisa menyamai. Termasuk juga teman kita. Teman kita juga banyak variasinya kan. Nah, dan nasihat yang paling mengena itu adalah nasihat dengan akhlak kita, atau kita membahagiakan mereka, orang yang akan kita nasihati, misal kita berikan hadiah. Nah, jadi misalkan antum punya bibi atau nggak bude gitu. Nah, sebelumnya dia nggak pernah pakai hijab lah, pakai jilbab. Nah, bagaimana cara nasihatinnya? Antum beri dia hadiah, kasih dia hadiah. Kan nggak mungkin dong antum tiba-tiba bilang ke bude antum atau bibi antum, bibi ini nggak pakai jilbab nanti masuk neraka loh. Waduh. Nggak bisa. Ini keponakan apa nih? Kan jadi marah. Nah, itu artinya poin nasihat yang mau kita sampaikan malah nggak sampai. Nah, jadi ada masalah baru lagi. Jadi coba kita belikan hijab yang bagus ataupun jilbab, lalu kita kasih bibi, ini coba deh dipakai, dikenakan. Nah, belikan jilbab yang bagus yang sesuai dengan sunnah, kan ya, lebar. Ya. Nah, ini bakal pasti dia, namanya orang kalau dikasih hadiah fitrahnya senang. Jadi nasihatnya bakal diterima. Jadi gitu. Nah, begitu juga di antara adab untuk menasihati sesama dengan sembunyi, face to face berdua, ajak ngomong berdua, ini akan lebih mengena. Adapun kalau kita menasihatinya ada di depan umum, ini terkadang gimana kalau antum dinasihati di depan umum, melakukan kesalahan lalu dinasihati di depan umum, dimaki-maki di depan umum, menyakitkan. Nah, itu fitrahnya. Jadi harus melihat kondisi gitu. Tetap harus melihat kondisi itu ya. Iya. Mungkin kasih es krim atau apa, baru bisa diajak ngobrol kan? Mungkin dari Mas Putra untuk memudahkan gitu, ada pertanyaan tentang terkait calon nantinya gitu kan, melihat agamanya dulu atau wajahnya dulu gitu misalnya. Iya gitu San. Mumpung belum zuat nih San. Kira-kira kriteria wanita yang terbaik itu seperti apa? Nah, tetap kriteria wanita yang terbaik itu yang diajarkan oleh agama itu lihat kurang lebih ada 4 perkara. Ngelihat dulu kecantikannya, ini orang cocok nggak sama antum serak nggak dengan mukanya gitu, ya. Karena yang mau orang yang akan antum pilih sebagai pasangan hidup ini akan hidup bersama antum sepanjang hidup antum. Ya kalau antum dari awal udah ngeliat aja nggak serak ya. Oh, berarti lihat mukanya dulu kan? Lihat mukanya dulu, lihat kecantikannya, cocok atau enggak. Nah, kemudian berikutnya adalah ngelihat dari segi nasabnya. Ini dari orang baik-baik atau dari keluarga napi atau dari dari keluarga yang baik atau dari keluarga yang jahat atau dari keluarga yang akhlaknya baik atau buruk atau ini keluarganya bagaimana, ini dilihat nasabnya itu keturunannya itu ya? Iya, keturunannya, ayahnya bagaimana, mungkin keluarganya bagaimana, karena biasanya orang baik berasal dari keluarga yang baik gitu. Ya, walaupun kita nggak menafikan, ada juga ya beberapa orang dia ternyata mungkin broken home misalkan, tapi ternyata ahwat ini atau nggak laki ini adalah dia orang baik. Ya, tapi kan sedikit yang seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya setelah tadi adalah kecantikannya, keluarganya. Lalu dilihat, boleh juga untuk melihat dari segi hartanya. Bagaimana, apakah dia orangnya, oh ini kurang lebih samalah dengan saya penghasilannya gitu kan.
Nah, itu boleh lihat. Atau antum mau cari yang lebih kaya, misalkan lebih banyak uangnya, silakan, nggak masalah, itu diperbolehkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah lihat agamanya. Lihat agamanya. Ini wanita ini apakah dia menjaga agamanya, menjaga sholat atau enggak? Itu ketika kita sebagai seorang pria melihat wanita, maka itu yang kita lihat kurang lebih 4 kriteria itu. Kenapa saya tadi menaruh agama yang di akhir? Karena kalau yang terakhir sudah nggak terpenuhi, maka yang 3 awal hilang semua. Jadi kita ketika menolak itu, oh ini sudah cantik nih, ayahnya sudah baik nih, keluarganya ada, hartanya sudah ada, oke lah. Tapi ternyata agamanya udah tinggalin itu, tolak itu. Ya. 3 ini gugur langsung tadi. 3 ini langsung gugur. Gitu. Jadi ibaratnya ini yang kalau dijadiin angka, ini semuanya 0, 0, 0, ini 1 nih. Ini angka 1 nih, yang terakhir nih agamanya ini. Ya, kalau nggak ada satunya udah hilang semuanya. Nah misalnya ada 2 wanita, semua kriterianya udah cocok, itu gimana Ustaz? Ya sudah, silakan antum Yang sereknya lebih gimana Ustaz? Yang sereknya antum langsung menghubungi orang tuanya, ya, antum cari mungkin siapa kenalan mahramnya, lalu antum minta seperti itu. Insyaallah. Tat, ini berhubung sudah waktu isya, Tat, kita lanjutkan nanti setelah sholat isya, Tat. Barakallahu fiik, Tat, atas penjelasannya, Tat. Insyaallah kita lanjutkan kembali, Tat. Siap. Untuk dengan kafaratul majelis, Tat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.